Halo semuanya, ketemu lagi di kelas sejarah bersama Pak Jeki. Kali ini kita akan mempelajari tentang Indonesia masa demokrasi terpimpin. Adik-adik sudah tahu belum apa itu demokrasi terpimpin? Ya, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada seorang pemimpin. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Demokrasi terpimpin terlaksana pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Bagaimana sih sistem ini bisa terlaksana? Diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, maka dimulailah masa demokrasi terpimpin. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Apa isi dekret tersebut? Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, membentuk MPR sementara yang terdiri dari para anggota DPR ditambah dengan para utusan daerah dan golongan. Tentu adik-adik pasti bertanya ya, mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan dekret? Ada beberapa alasan yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden tersebut. Yang pertama, dari segi politik, konstituante dinilai gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang kedua, dilihat dari hal yang menyangkut masalah keamanan nasional, pada masa demokrasi liberal banyak terjadi gerakan separatis di berbagai wilayah yang menyebabkan ketidakstabilan keamanan negara. Yang ketiga, dari sudut pandang perekonomian nasional, sering terjadinya pergantian kabinet menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, pembangunan ekonomi berjalan dengan tersendat-sendat. Berangkat dari hal tersebut, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dan selanjutnya, Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja dengan dirinya bertindak sebagai Perdana Menteri. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga seperti MPRS dengan keanggotaan yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Kemudian dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Adik-adik pasti bertanya, bagaimana sih pelaksanaan demokrasi terpimpin ini? Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menerapkan sistem politik keseimbangan. Hal ini diterapkan tidak hanya dalam lembaga pertahanan negara, tetapi juga antara institusi militer dan partai-partai politik yang ada. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin seluruhnya terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia sebagai pendukung utamanya. Dengan semboyan yang sangat populer, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Partai Komunis Indonesia sendiri berkembang menjadi besar karena didukung oleh Presiden. Contohnya melalui pembentukan Kabinet Gotong Royong atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Kaki 4. Kaki 4 di sini dimaksud adalah 4 partai politik besar ketika itu, yaitu Partai Komunis Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia.
Pada saat itu, Presiden Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama, dan komunis. Konsep ini lebih populer dengan sebutan Nasakom. Konsep ini sangat menguntungkan bagi PKI. Oleh karena itu, banyak mendapat tentangan dari tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik pada saat itu. Akan tetapi, Presiden Soekarno selalu menegaskan bahwa masyarakat jangan terlalu memandang atau memberikan penilaian negatif kepada PKI dan komunisme. Menurut Soekarno, semua ideologi harus bersatu dan bergerak secara progresif dan revolusioner demi pembangunan Indonesia. Meskipun Soekarno selalu berusaha untuk membina hubungan baik antara militer dan partai-partai politik pada saat itu, khususnya PKI, tetapi konflik antara militer dan PKI justru semakin tajam. Apalagi ketika PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Meskipun banyak menuai protes, Presiden Soekarno semakin mempertegas konsepsi tentang Nasakom. Hal ini disampaikannya dalam pidato pada 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Naskah pidatonya ini kemudian diserahkan kepada Dewan Pertimbangan Agung yang ketika itu dipimpin oleh Aidit yang merupakan pimpinan PKI. Kemudian dirumuskan menjadi garis-garis besar haluan negara yang selanjutnya diberi judul Manifesto Politik Republik Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah pada sistem perekonomian etatisme. Apa itu perekonomian etatisme? Perekonomian etatisme artinya seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Kegiatan perekonomian yang diatur tersebut mengabaikan prinsip dasar ekonomi. Akibatnya, banyak terjadi defisit keuangan negara yang meningkat tajam dari tahun ke tahun. Untuk menanggulangi hal tersebut, banyak program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, seperti mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Pembentukan DEKON ini bertujuan untuk menciptakan perekonomian yang bersifat nasionalis, demokratis, dan terbebas dari sisa-sisa imperialisme sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia yang terpimpin. Selain mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON, banyak yang dilakukan pemerintah pada saat itu guna meningkatkan kestabilan perekonomian negara. Tetapi pada akhirnya, perekonomian nasional tetap merosot karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sekarang kita akan membahas akhir dari demokrasi terpimpin. Karena masuknya kekuatan PKI ke tubuh pemerintah dan ABRI tidak sejalan dengan pemikiran PKI tersebut, serta kebijakan luar negeri yang cenderung lebih memihak kepada blok komunis, yang pada akhirnya memicu peristiwa 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. Ketika itu tokoh-tokoh PKI menculik dan membunuh jenderal-jenderal angkatan darat dan membuangnya ke lubang buaya. Untuk mengatasi peristiwa tersebut dan menjaga kestabilan keamanan negara, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar kepada Soeharto. Peristiwa ini pula lah yang menjadi penyebab utama
berakhirnya pemerintahan Soekarno atau pemerintahan Orde Lama, dan diangkatlah Soeharto sebagai pejabat presiden pada 7 Maret 1967 hingga dilaksanakan pemilu selanjutnya. Bagaimana? Dapat dipahami ya materi kita kali ini? Selanjutnya ada sedikit kuis. Silakan adik-adik isi ya, soalnya hanya satu. Mengapa PKI menjadi berkembang dan menjadi salah satu kekuatan politik utama pada masa demokrasi terpimpin? Jelaskan. Silakan adik-adik isi di kolom komentar dengan format tulis nama, kelas, dan jawaban. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya.